Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Muhammad Aziz, NIM 123170024. Di sini saya sebagai moderator pada presentasi tugas besar metode numerik kelompok RA dengan judul analisis komparasi solusi analitik dan numerik dengan metode Euler pada laju kenaikan suhu smartphone akibat beban kerja prosesor. Adapun anggota kelompok pada kelompok ini yaitu ada 5 orang. Pertama ada Ijra Putra, yang kedua Adni Tito Maulana, ketiga Bimo Panji, yang keempat itu saya, yang kelima Muhammad Rajis Koryanto. Adapun latar belakangnya yaitu masalah overheat pada smartphone saat penggunaan berat dan dampaknya penurunan kinerja hingga kerusakan hardware pada smartphone. Solusi atau metodenya pengukuran kenaikan temperatur via analitik, numerik dengan metode Euler, dan metode percobaan. Adapun tujuannya yaitu membandingkan hasil dari ketiga metode perhitungan tersebut untuk analisis lebih lanjut. Adapun rumusan masalahnya di tugas besar ini, yang pertama itu pemodelannya, bagaimana perbandingan penerapan metode analitik, numerik, dan eksperimen dalam menghitung perubahan temperatur pada smartphone. Yang kedua, komparasi hasil, seberapa signifikan perbedaan nilai temperatur yang dihasilkan oleh pendekatan numerik dibandingkan dengan solusi eksak atau analitik dan kondisi nyata atau eksperimen. Yang ketiga, analisis galat, berapa besar tingkat galat atau error relatif yang dihasilkan oleh metode numerik dalam studi kasus ini. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Rajis Koryanto. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rajis Koryanto. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode perolehan data yang akan kami gunakan. Yang pertama yaitu metode percobaan, yang kedua metode analitik, dan yang ketiga metode numerik. Yang kita gunakan yaitu metode Euler. Untuk metode pencobaan sendiri, perolehan data temperatur dengan metode percobaan ini dilakukan dengan menggunakan termogan yang ditembakkan pada permukaan smartphone secara langsung dalam kondisi penggunaan berat. Pengukuran ini dilakukan pada temperatur ruang 29 derajat Celcius, yang dimana kita melakukan percobaan sebanyak 7 kali. Data metode percobaan. Untuk percobaan pertama, untuk waktu 0 second, temperatur percobaannya yaitu 34,8 derajat Celcius. Selanjutnya 180 second, 35,8 derajat Celcius. Yang selanjutnya 360 second, 38,3 derajat Celcius. Yang keempat 540 second, temperaturnya 38,7 derajat Celcius. Yang kelima 720, temperaturnya 39,8. Yang keenam 900, temperaturnya 41,2. Yang ketujuh 1080, temperaturnya 42,4. Dengan dapat dijelaskan sebagai berikut. Suhu awal 34,8 derajat Celcius pada 0 detik. Lalu ada total kenaikan, suhu naik total sebesar 7,6 derajat Celcius selama proses percobaan, dari 34,8 derajat Celcius menjadi 42,4 derajat Celcius. Durasi yang kita gunakan pada percobaan berlangsung selama 1080 detik atau setara dengan 18 menit. Yang terakhir yaitu pola kenaikan suhu terjadi secara konsisten, selalu naik di setiap titik pengukuran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya yaitu pembahasan metode percobaan. Setelah dilakukan 7 kali pengambilan data yang dilakukan pada HP yang akan dijadikan spesimen uji, didapati hasil yang berbeda dengan selang waktu pengambilan data 180 detik atau 3 menit. Di mana data pertama didapatkan temperatur awal sebesar 34,8 derajat Celcius dan pada pengambilan data ketujuh didapati hasil temperatur sebesar 42,4 derajat Celcius. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa temperatur dari HP akan meningkat seiring penggunaan dan berjalannya waktu. Nah, selanjutnya ada metode analitik ya, di mana untuk persamaan metode analitik yang digunakan yaitu T, waktu T sama dengan T ambien ditambah P dibagi H atau konveksi dikali A, terus T awal dikurang T ambien dikurang P dibagi H dikali A, dikali eksponen min HA dibagi MC dikali T. Nah, dengan keterangan TT yaitu temperatur HP pada saat waktu tertentu, T ambien temperatur lingkungan, T awal temperatur HP pada saat T sama dengan 0. P yaitu daya panas prosesor sebesar 4,5 watt. H atau koefisien perpindahan panas konveksi sebesar 10 watt per meter kuadrat derajat Celcius. A sama dengan luas permukaan HP. M massa HP seberat 0,795 kg. C kalor jenis HP yaitu kurang lebih 900 joule per kilogram derajat Celcius. Dan T adalah waktu. Selanjutnya itu data yang diperoleh melalui metode analitik. Dapat kita lihat ya. Nah, yaitu pada waktu 0 sebesar 34,8, yang kedua 180 second sebesar 39,66, pada waktu 360 second
temperaturnya 44,965, pada waktu 540 temperaturnya 47,964, pada waktu 720 temperaturnya 50,974, pada waktu 900 temperaturnya 53,688, pada waktu 1080 temperaturnya 55,88. Dengan penjelasan bahwasanya untuk suhu awal yaitu 34,8 derajat Celcius pada 0 detik. Total kenaikan suhu yaitu suhu naik total sebesar 21,0 derajat selama proses perubahan dari 34,8 sampai 55,88 dengan durasi percobaan berlangsung selama 1080 detik atau setara dengan 18 menit. Dengan pola yaitu kenaikan suhu terjadi secara konsisten selalu naik di setiap titik pengukuran. Selanjutnya ada pembahasan dari metode analitik sendiri, yaitu setelah dilakukan 7 kali pengambilan data yang dilakukan pada HP yang akan dijadikan spesimen uji, didapati hasil analitik yang berbeda dengan selang waktu pengambilan data 180 detik, di mana rumus yang digunakan sendiri yaitu tadi T untuk waktu tertentu yaitu sama dengan T ambient ditambah P dibagi H konveksi dikali A luasan dari HP dikali T awal dikurang T ambient dikurang P dibagi H dikali A dikali eksponen min HA dibagi MC dikali T. Dengan persamaan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan suhu tidak terjadi secara linier, tetapi mengikuti kurva eksponensial yang meningkat semakin lambat seiring mendekati kondisi tunak atau steady state. Dari hasil perhitungan 7 titik waktu setiap 180 detik, tampak bahwa suhu meningkat secara konsisten dari 34,8 derajat Celcius menjadi 55,88 derajat Celcius. Hal ini menggambarkan bahwa panas yang diberikan oleh sumber pemanas diteruskan ke spesimen dan seiring waktu semakin mendekati nilai keseimbangan termal. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saudara Eza. Selanjutnya kita masuk ke metode numerik. Untuk di metode numerik di sini kita menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu Tn plus 1 yang merupakan temperatur HP pada saat T, yaitu merupakan bisa dibilang data berikutnya, sama dengan temperatur HP pada saat T sama dengan 0 ataupun ya temperatur sebelumnya, ditambahkan dengan data T yaitu waktu interval, dikalikan dengan dalam kurung P yaitu daya HP, daya panas prosesor, dikalikan dengan A plus permukaan HP, dikalikan dengan dalam kurung Tn yaitu temperatur HP sebelumnya dikurangi dengan temperatur ambient, tutup kurung dibagi dengan MC. M-nya itu sebagai massa HP dan C-nya itu merupakan kalori jenis HP. Oke. Dihasilkan data metode numerik seperti berikut, yaitu suhu awal di 34,8 derajat Celcius pada 0 detik. Total kenaikan yaitu sebesar 18,44 derajat Celcius sama proses percobaan dari 34,8 menjadi 53,24. Percobaan berlangsung selama 1080 detik dengan pola kenaikan suhu terjadi secara konsisten di setiap titik pengukuran. Nah, setelah dilakukannya 7 kali pengambilan data yang dilakukan pada HP yang akan dijadikan spesimen uji, didapati hasil numerik yang berbeda dengan selang waktu pengambilan data 180 detik. Di mana rumus yang digunakan pada metode numerik kali ini adalah sebagai berikut seperti yang dijelaskan sebelumnya. Persamaan ini menunjukkan bahwa laju perubahan suhu pada tiap langkah dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu panas yang diberikan oleh sumber pemanas yaitu P dan panas yang hilang ke lingkungan melalui konveksi HA dikalikan dengan T sebelumnya dikurangi dengan T ambient. Dengan memasukkan nilai-nilai tersebut secara berulang ataupun iterasi, diperoleh dari hasil numerik untuk setiap interval waktu. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan, yaitu bisa kita lihat di sini bahwa terdapat grafik perbandingan temperatur terhadap waktu, yang dimana warna biru menunjukkan T percobaan, warna orange itu menunjukkan T analitik, dan warna abu-abu itu menunjukkan T numerik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perbandingan antara data percobaan, metode analitik, dan metode numerik, dapat disimpulkan bahwa seluruh metode menunjukkan pola kenaikan suhu yang konsisten selama 1080 detik. Namun, terdapat perbedaan tingkat kenaikan suhu pada masing-masing pendekatan. Metode analitik menghasilkan kenaikan suhu tertinggi karena mengikuti model eksponensial pemanasan yang mendeteksi kondisi tunak teoritis. Metode numerik memberikan nilai yang sedikit lebih rendah karena menghitung perubahan suhu secara bertahap dengan mempertimbangkan laju kehilangan panas setiap interval waktu. Sementara itu, nilai suhu hasil percobaan berada pada posisi paling rendah dibanding keduanya. Hal ini wajar karena pada kondisi nyata terdapat faktor-faktor tambahan seperti ketidaksempurnaan kontak termal, variasi lingkungan, dan efisiensi pemanas yang tidak sepenuhnya ideal. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa baik metode analitik maupun numerik mampu menggambarkan tren pemanasan dengan baik dengan metode numerik yang lebih mendekati hasil percobaan. Cukup sekian terkait presentasi tugas besar metode
numerik dari kelompok kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.